Kita akan melanjutkan materi berikutnya, masih seputar dengan persamaan kuadrat, yaitu menentukan rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka berdasarkan rumus ABC kita bisa mendapatkan rumus ini. Nah, bisa diperhatikan rumus ini. Nah, dari kedua rumus ini, jika kedua akar ini kita jumlahkan, kita kurangkan, dan kita kalikan, maka akan mendapatkan rumus-rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus umumnya. Yang pertama itu rumus jumlah akar, yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Yang kedua, rumus untuk mencari hasil kali akar, yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. Dan yang ketiga adalah rumus untuk mencari selisih akar persamaan kuadrat, itu adalah plus minus akar dari determinan per a sama dengan plus minus akar dari rumus dari determinan itu adalah b kuadrat kurang 4ac per a. Nah, untuk memahami dari penjabaran rumus ini, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Ini merupakan contoh soal yang pertama. Bunyi soalnya adalah jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 5x tambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai dari yang pertama x1 tambah x2, yang kedua x1 kurang x2, yang ketiga x1 kali x2, yang keempat x1 kuadrat kurang x2 kuadrat, dan yang terakhir 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama itu adalah x1 tambah x2. Untuk menentukan nilai dari x1 tambah x2, langkah pertama terlebih dahulu adalah kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya itu adalah 5, dan nilai C-nya itu adalah 3. Kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama itu kita mencari nilai x1 ditambah dengan x2. Nah, tadi kita sudah belajar bersama itu untuk mencari nilai x1 tambah x2 itu rumusnya itu adalah min b per a. Kita masukkan nilai min b-nya itu adalah 5. Min 5 per nilai A-nya itu adalah 1. Jadi min 5 per 1 itu adalah min 5. Jadi x1 tambah x2 itu adalah min 5. Untuk yang kedua, x1 kurang x2. Rumusnya itu plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per
sama dengan plus minus nilai dari B kuadrat itu adalah 5 kuadrat kurang 4 kali nilai dari A itu adalah 1, nilai dari C itu adalah 3 per nilai dari A itu adalah 1 sama dengan plus minus 5 kali 5 25 kurang 4 kali 1 4 4 kali 3 12 1 sama plus minus akar dari 25 kurang 12 per 1 itu adalah plus minus akar dari 13 per 1. Selanjutnya yang ketiga, X1 kali X2. Seperti kita tahu bersama, X1 kali X2 itu adalah C per A, sehingga kita masukkan nilai C nya itu adalah 3, nilai A nya itu 1, 3 per 1 sama dengan 3. Jadi nilai dari X1 kali X2 adalah 3. Nah, untuk yang keempat, X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Nah, cara untuk menyelesaikan ini adalah kita menggunakan rumus atau kita menjabarkan ini menjadi yang berikutnya, itu adalah X1 kuadrat kurang X2 kuadrat. Nah, terlebih dahulu kita jabarkan bentuknya ini menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan kurang 2 kali X1 kali X2. Maka di sini kita sudah mendapatkan nilai X1 tambah X2, yaitu min 5. Jadi kita langsung masukkan min 5 kuadrat kurang 2 dikali dengan X1 kali X2. X1 kali X2 itu adalah 3, sehingga min 5 kuadrat itu adalah 25 kurang 6. Hasilnya itu adalah 19. Jadi X1 kuadrat kurang X2 kuadrat sama dengan 19. Untuk soal yang terakhir, 1 per X1 tambah 1 per X2. Ini caranya kita kalikan silang dulu ya. Kita jabarkan dulu. Jadi 1 kali X1 itu adalah X1 tambah 1 kali X2 itu adalah X2 per X1 kali X2 sama dengan X1 tambah X2. Nih, X1 tambah X2 hasilnya adalah min 5 per X1 kali X2 itu adalah 3. Jadi 1 per X1 tambah 1 per X2 itu hasilnya adalah min 5 per 3. Nah, demikian contoh soal dari penjabaran rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Pokok materi berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru, kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan faktorisasi yang rumusnya adalah x kurang x1 kali x kurang x2. Dan yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil, yaitu x kuadrat kurang x1 tambah x2x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan min 3 dengan menggunakan faktorisasi dan jumlah hasil kali akar. Nah, di sini yang ditanya adalah, atau yang diminta, kita menggunakan rumus faktorisasi dan jumlah hasil. Pokok materi berikut adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Dalam menyusun persamaan kuadrat baru, kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan faktorisasi, dan yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 4 dan min 3 dengan menggunakan faktorisasi dan jumlah hasil kali akar. Oke, perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan nilai x1 dan x2. x1-nya itu adalah 4 dan x2-nya itu adalah min 3. Nah, yang pertama itu menggunakan rumus faktorisasi, yaitu x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Ini faktorisasi. Langkah berikutnya itu adalah kita memasukkan nilai x1 dan x2 ke dalam rumus. X kurang x1 itu adalah 4 kali x kurang x2 itu adalah min 3. Min 3 sama dengan 0. Sehingga x kurang 4, x ini positif 3 sama dengan 0. Kita kalikan x kali x kuadrat, x kali 3, 3x min 4 kali x, min 4x min 4 kali 3 min 12 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi x kuadrat 3x kurang 4x min x kurang 12 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat barunya itu adalah x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0. Oke, sekarang kita menggunakan rumus jumlah hasil kali akar. Jumlah dan hasil kali akar. Jumlah dan hasil kali akar. Itu rumusnya itu adalah x kuadrat kurang x1 tambah x2 kali x tambah
X1 kali X2 sama dengan 0. Langkah terlebih dahulu, kita mencari nilai X1 dan X2. X1 tambah X2. X1-nya itu adalah 4. X2-nya itu adalah min 3. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi X1 tambah X2 adalah 1. Yang kedua, mencari nilai dari X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan X1 4 kali min 3, hasilnya adalah min 12. Sehingga kita dapat menyelesaikan rumus ini dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Itu menjadi X kuadrat kurang X1 tambah X2 itu adalah 1 kali X tambah X1 kali X2 min 12 sama dengan 0, sehingga X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Nah, dengan kedua cara ini kita dapat hasil yang sama, yaitu terdapat mendapatkan persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Contoh yang kedua, misalkan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3X1 dan 3X2. Oke, penyelesaiannya adalah persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya itu adalah 4. Di sini kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Langkah yang pertama itu seperti biasa, kita mencari nilai dari X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Jadi min B nya itu min 5 dan nilai A nya itu 1, yaitu min 5. Dan yang kedua adalah mencari nilai dari X1 kali X2, itu adalah C per A. Nilai C nya adalah 4, nilai A nya 1, berarti hasilnya 4. Oke. Untuk nilai X1 tambah X2 kita sudah dapat, begitu juga dengan X1 kali X2 kita sudah dapat. Nah, sekarang langkah yang berikutnya itu adalah kita membentuk persamaan kuadrat baru. Membentuk persamaan kuadrat baru.
Di sini untuk menentukan persamaan kuadrat barunya itu X1 nya itu adalah 3x1 dan untuk nilai X2 nya itu adalah 3x2, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini untuk persamaan kuadrat yang baru menjadi X kuadrat kurang X1 nya itu adalah 3x1 dan untuk nilai dari X2 itu adalah 3x2 kali X tambah X1 nya itu adalah 3x1 kali 3x2 sama dengan 0. X kuadrat kurang, ini kita bisa jabarkan, 3 kita keluarkan dari kurung, jadi 3x1 tambah x2 kali x tambah 3 kali 3 3x1 kali 3x2 itu adalah 9x1 kali x2 sama dengan 0. Angka selanjutnya itu adalah x kuadrat kurang 3, ini x1 tambah x2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai x1 tambah x2 yaitu min 5. Min 5x tambah 9 dikali dengan x1 kali x2 yaitu 4 kali 4 sama dengan 0. Ini menjadi x kuadrat tambah 5x tambah 36 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah x kuadrat tambah 15x tambah 36 sama dengan 0. Yang berikut, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Perhatikan contoh soal berikut. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x kurang 10 sama dengan 0 adalah A dan B. Susunlah persamaan kuadrat yang baru berdasarkan akar-akarnya. Yang pertama, A plus 3 dan B plus 3. Yang kedua, A kuadrat dan B kuadrat. Yang ketiga, 2A, 2 per A, dan 2 per B. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat kurang 5x kurang 10 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 5, nilai C-nya itu adalah min 10. Terlebih dahulu kita menentukan nilai A plus B dan A kali B. Untuk A tambah B itu adalah min B per A sama dengan min B per A. Min B nya itu adalah min 5, ini tandanya min jadi positif, 5 per 1 sama dengan 5. Untuk yang kedua, A kali B yaitu C per A, min 10 per 1. Untuk contoh soal yang kedua itu adalah A kuadrat dan B kuadrat. Untuk akar yang baru, A plus 3 itu kita simbolkan dengan alfa, dan B plus 3 kita simbolkan dengan beta. Kemudian
kita menjumlahkan, yaitu yang pertama alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu sama dengan nilai alfanya tadi itu adalah A tambah 3 ditambah dengan beta. Nilai betanya itu adalah B tambah 3. Kita jumlahkan menjadi A tambah B tambah 6. A tambah B, nilai A tambah B kita sudah dapatkan, yaitu adalah 5. Kita masukkan, kemudian kita jumlahkan dengan 6, sehingga dapatnya 11. Yang langkah berikutnya alfa ditambah beta. Nilai alfanya itu adalah A tambah 3, nilai betanya itu adalah B tambah 3, sehingga kita mendapatkan nilai AB tambah 3A tambah 3B tambah 9. AB tambah, ini kita jabarkan ya menjadi, atau kita faktorkan menjadi 3 kali A tambah B tambah 9. Nilai dari A kali B itu kita sudah dapatkan tadi, yaitu min 10. Kita masukkan, ditambah 3, nilai dari A tambah B itu adalah 5, ditambah 9, sehingga min 10 tambah 3 kali 5, 15, tambah 9, jadi ini hasil 11. Kemudian kita masukkan ke persamaan kuadrat baru. Tuh kita pakai rumus jumlah persamaan kuadrat dan hasil kali jumlah persamaan kuadrat. Ini rumusnya ya. Sehingga x kuadrat kurang x1 tambah x2, karena yang diminta persamaan kuadrat yang baru. X1 tambah x2 ini ya 11. Kita masukkan ke sini. Jadi min 11x ditambah x1 kali x2. Ya, x1 kali x2 nilainya 14, kita masukkan. Jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah x kuadrat kurang 11x tambah 14 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya alfanya itu A kuadrat betanya itu adalah B kuadrat. Cari itu adalah alfa tambah beta sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Alfa tambah beta itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, itu sama dengan, ini kita jabarkan menjadi A tambah B kuadrat kurang 2AB, itu sama dengan A tambah B kuadrat kurang 2AB. Tadi untuk nilai A plus B nya itu adalah 5, jadi 5 kuadrat kurang 2 kali A kali B. Kita dapatnya tadi min 10 tuh jadi 25 plus 20, itu hasilnya adalah 45. Yang berikutnya untuk mencari nilai alfa kali beta itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat sama dengan A kali B
kuadrat, sehingga A kali B tadi itu min 10 ya, min 10 kuadrat itu adalah 100. Lalu kita masukkan ke rumus jumlah dan hasil kali akar, itu x kuadrat kurang 45x ditambah dengan 100 sama dengan 0. Jadi PKB-nya itu adalah x kuadrat kurang 45x tambah 100. Dari berikutnya, fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Contohnya, y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 7 jika x sama dengan 1. Jadi y-nya itu sama dengan 2 kali dengan, ini kan jika x-nya 1, jadi satunya ini kita ganti. Jadi 1 kuadrat tambah 4 kali 1 kurang 7, 2 tambah 4 kurang 7 sama dengan min 1. Jadi titik koordinatnya itu adalah min 1, min 1, 1, min 1. Ini yang dikatakan sebagai fungsi kuadrat. Baik, nah di sini sudah ada langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu langkah-langkah, tentukan titik potong dengan sumbu x dengan nilai y atau fx-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu y jika nilai x-nya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri x, yaitu min b per 2a. Dan yang keempat, kita menentukan titik puncak atau kita menghitung nilai puncak y dengan menggunakan substitusi atau menggantikan nilai x. Nah, baik, ini merupakan gambaran umum dari grafik fungsi jika dilihat dari nilai a atau dari nilai determinannya. Di sini sudah tertera gambarannya, jadi bisa dilihat jika d lebih besar 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Berikut juga dengan d sama dengan 0 dan d kurang dari 0. Untuk lebih jelas memahami tentang fungsi kuadrat, perhatikan contoh soal berikut. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. Langkah yang pertama, ini adalah dari persamaan ini kita menentukan nilai a, b, dan c. Nilai a-nya itu adalah 1, nilai b-nya itu min 6, dan nilai c-nya itu adalah 8. Kita masukkan ke rumus determinan.
D-nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4 kali AC. B kuadratnya itu min 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 8. Hasilnya 36 kurang 32. Ini sama dengan 4. Gambar grafik fungsi itu adalah tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X jika Y-nya itu sama dengan 0. Persamaannya itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Jika yang dicarikan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nilai Y ini kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ini kita faktorkan menjadi X kurang 2 kali X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya itu adalah 2 dan X-nya itu adalah 4. Ini titik potongnya 2,0 dan ini 4,0. Langkah yang kedua, tentukan titik potong dari sumbu Y jika X-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 8. Jadi Y-nya itu sama dengan 8. Berarti titik potongnya itu adalah 0,8. Nah, yang ketiga, kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Nilai per 2A, 2 kali 1 sama dengan 6 per 2 itu adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan sumbu simetri. Langkah yang keempat adalah kita mencari titik puncak. Kita mencari titik puncak. Untuk mencari titik puncak itu adalah mencari nilai XP. Rumusnya itu adalah min B per 2A. Min B nya tadi adalah min 6, karena ada tandanya di sini min, jadi 6 per 2 kali A. 2 kali 1, jadi 6 per 2 itu adalah 3. Kemudian kita mencari nilai dari YP, yaitu kemudian kita mencari YP, itu rumusnya adalah min D per 4A. Tadi untuk nilai determinannya itu kita sudah dapat ya, itu hasilnya adalah 4. Jadi kita masukkan ke rumusnya ini jadi 4 per 4 kali 1 dengan 4 per
4. Ini min ya. Ini juga min, hasilnya adalah min 1. Jadi titik puncaknya itu adalah 3, min 1. Atau kita sudah mendapatkan nilai titik potong yaitu 2,0 dan 4,0. Sudah menentukan titik potong dari sumbu Y, sudah menentukan sumbu simetri dan titik puncak. Langkah berikutnya adalah kita menggambarkan grafik fungsinya. Kita sudah menentukan titik potong dari sumbu X, dari sumbu Y. Kita sudah mencari nilai dari sumbu simetri dan titik puncak. Langkah yang berikutnya adalah kita menggambarkan grafik fungsinya. Kita gambarkan grafik fungsinya. Ini nilai X, nilai Y. Anggap ini min 8. Yang pertama titik potongnya itu adalah 2,0. Di sini ya 2,0. Yang berikutnya adalah 4,0. Nih 4,0. Titik potong yang berikutnya itu adalah 0,8. 0,8 dan yang berikutnya adalah 3, min 1. Sini ya 3, min 1. Ini jadi grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini dengan persamaan kuadratnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Nah, di materi yang tadi sudah terbukti ya. Dari nilai determinan yang kita dapat tadi itu adalah 4. Sehingga D-nya itu lebih besar dari 0. Jadi pada gambaran grafik fungsi kuadratnya itu seperti ini. Jadi grafiknya terbuka ke atas. Seperti ini ya. Sama juga seperti grafik fungsi yang sudah digambarkan. Oke, sampai di sini materinya. Semoga adik-adik mengerti dan jika ada yang belum dipahami bisa kontak ke WA saya. Terima kasih.